Pikiran itu seperti taman. Apa yang Anda biarkan tumbuh akan membentuk hidup Anda. Bayangkan jika Anda menanam gulma daripada bunga, membiarkan negativitas dan kebiasaan buruk berakar tanpa disadari. Sebelum Anda menyadarinya, taman itu dipenuhi kekacauan dan Anda bertanya-tanya bagaimana semuanya bisa terjadi. Namun, bagaimana jika tahun 2025 menjadi tahun di mana Anda mengambil kembali kedamaian Anda? Bagaimana jika ini adalah waktu untuk belajar melepaskan pikiran, kebiasaan, dan hubungan yang secara diam-diam membebani Anda? Inilah yang akan kita eksplorasi hari ini. 11 hal yang harus Anda diam-diam hapus dari hidup Anda. Perubahan kecil ini dapat memberikan dampak besar, membebaskan Anda dari kekacauan mental, stres emosional, dan energi yang terbuang. Apakah itu melepaskan perbandingan, mengatasi perfeksionisme, atau belajar meredam kemarahan? Pelajaran ini akan membantu Anda mengembangkan pikiran yang tenang, fokus, dan tangguh. Ini bukan tentang perubahan semalam, tetapi tentang membuat kemajuan kecil yang konsisten dan penuh kesadaran. Para Stoik percaya bahwa penguasaan pikiran datang dari latihan harian, keputusan kecil, dan keberanian untuk melepaskan apa yang tidak lagi melayani kita. Jadi, jika Anda siap untuk meringankan beban Anda, menjernihkan pikiran, dan membangun hidup yang penuh makna dan kejelasan, Anda berada di tempat yang tepat. Mari kita bahas satu persatu 11 hal ini. Diri Anda di masa depan akan bersyukur Anda memulainya hari ini. 1. Berhenti mencari validasi dari orang lain. Pernahkah Anda mengulang-ulang sebuah percakapan dalam pikiran Anda, mencoba memahami bagaimana Anda bisa menjelaskan diri Anda dengan lebih baik kepada seseorang yang menyakiti Anda? Mungkin Anda merasa disalahpahami, dihakimi secara tidak adil, atau bahkan disalahkan atas sesuatu yang bukan kesalahan Anda. Sangat manusiawi untuk ingin dipahami oleh orang lain, untuk mendapatkan pengakuan atas rasa sakit Anda, atau mendapatkan validasi atas perasaan Anda. Namun, inilah kenyataan yang sulit diterima. Ada orang yang tidak akan pernah mendengarkan Anda, seberapapun jelasnya Anda mencoba menjelaskan. Filosofi Stoik mengingatkan kita bahwa mencari validasi eksternal, terutama dari mereka yang telah menyakiti kita, hanya akan menjebak kita dalam lingkaran kekecewaan. Mengapa? Karena pemahaman mereka atau ketidakmampuan mereka untuk memahami sepenuhnya di luar kendali Anda. Epictetus, seorang filsuf Stoik besar, mengajarkan bahwa kita hanya perlu fokus pada apa yang ada dalam kendali kita, pikiran kita, tindakan kita, dan respon kita. Segala sesuatu yang lain, termasuk bagaimana orang lain memandang atau memperlakukan kita, berada di luar jangkauan kita. Ketika Anda terus berusaha menjelaskan tindakan atau rasa sakit Anda kepada seseorang yang sudah menunjukkan bahwa mereka tidak mendengarkan, Anda sebenarnya memberikan sepotong kedamaian Anda kepada mereka. Anda menyerahkan kendali atas kesejahteraan emosional Anda. Dan untuk apa? Hanya untuk berharap mereka akan berubah pikiran atau memberi Anda validasi yang Anda pikir Anda butuhkan. Namun, kebenarannya adalah ketidakmampuan mereka untuk memahami Anda lebih banyak berbicara tentang mereka daripada tentang Anda. Stoikisme mengajarkan kita untuk melepaskan kebutuhan ini. Alih-alih mencari persetujuan mereka, kita harus berbalik ke dalam dan fokus pada integritas diri kita sendiri. Tanyakan pada diri Anda, apakah saya bertindak sesuai dengan nilai-nilai saya? Apakah saya jujur pada diri saya sendiri? Jika jawabannya adalah ya, maka itu adalah satu-satunya validasi yang Anda butuhkan. Anda tidak berutang penjelasan kepada orang-orang yang telah menyakiti Anda. Mereka sudah menunjukkan bahwa perspektif mereka cacat dan penilaian mereka tidak menentukan nilai diri Anda.
Dengan membebaskan diri dari kebutuhan untuk menjelaskan atau membela diri, Anda mendapatkan kembali energi dan fokus Anda. Bayangkan apa yang bisa Anda capai jika Anda berhenti memberikan begitu banyak kekuatan kepada orang-orang yang tidak layak untuk menerimanya. Alih-alih merenungkan apa yang seharusnya Anda katakan, gunakan waktu itu untuk sembuh, tumbuh, dan merenungkan apa yang benar-benar penting. Ketenangan pikiran Anda. Marcus Aurelius, filsuf Stoik lainnya, pernah berkata, Anda selalu memiliki pilihan untuk tidak memiliki opini. Tidak perlu marah atau mengganggu jiwa Anda tentang hal-hal yang tidak dapat Anda kendalikan. Prinsip yang sama dapat diterapkan di sini. Tidak perlu membuang energi emosional Anda untuk menjelaskan diri Anda kepada mereka yang telah melukai Anda. Ini bukan berarti Anda harus menekan perasaan Anda atau berpura-pura bahwa Anda tidak terluka. Merasa sakit, marah, atau kecewa itu wajar. Tetapi daripada mengarahkan emosi itu kepada seseorang yang tidak dapat atau tidak mau mendengarkan, arahkan energi itu ke dalam diri Anda untuk penyembuhan, pemahaman, dan kemajuan. Biarkan tindakan Anda berbicara untuk Anda. Biarkan pertumbuhan dan kedamaian Anda menjadi respon paling kuat. Semakin diam Anda, semakin keras kekuatan Anda terdengar. 2. Berhenti membicarakan akhir sebuah hubungan. Ketika sebuah hubungan berakhir, seringkali diikuti oleh badai emosi, kebingungan, kesedihan, kemarahan, atau bahkan kelegaan. Dalam kekacauan emosional itu, ada dorongan kuat untuk membicarakannya dengan siapapun yang mau mendengarkan. Mungkin untuk memproses rasa sakit, mencari penghiburan, atau menceritakan sisi cerita Anda. Namun, pernahkah Anda memperhatikan bahwa semakin banyak Anda membicarakannya, semakin sulit untuk melepaskannya? Rasa sakit tetap hidup, kebencian tumbuh lebih kuat, dan alih-alih melangkah maju, Anda justru terjebak di masa lalu. Stoikisme mengajarkan bahwa meskipun kita tidak selalu dapat mengontrol bagaimana sesuatu berakhir, kita bisa mengontrol bagaimana kita meresponnya. Dan terkadang respon terbaik adalah diam. Para Stoik percaya pada kekuatan pengendalian diri, terutama dalam hal kata-kata. Kata-kata itu memiliki bobot. Sekali diucapkan, tidak bisa ditarik kembali. Marcus Aurelius, Kaisar Romawi dan seorang Stoik terkenal, pernah berkata, "Jika itu tidak benar, jangan katakan. Jika itu tidak benar, jangan lakukan." Ketika Anda membagikan setiap detail intim tentang akhir sebuah hubungan, Anda tidak hanya menyerahkan privasi Anda, tetapi juga mengekspos emosi Anda kepada orang-orang yang mungkin tidak menangani mereka dengan hati-hati. Apa yang dimulai sebagai curahan hati dapat dengan cepat berubah menjadi gosip atau penilaian. Martabat dari apa yang pernah Anda bagi dengan seseorang menjadi terkikis. Dan pada akhirnya, tidak ada yang diuntungkan. Ada bahaya lain dari terlalu banyak berbagi. Itu membuat Anda tetap terikat pada masa lalu. Dengan terus membahas pertengkaran lama, menyalahkan pihak lain, atau menganalisis setiap detail kecil, Anda memberi situasi itu lebih banyak kekuasaan atas Anda daripada yang seharusnya. Stoikisme mengingatkan kita bahwa kita harus fokus pada apa yang ada dalam kendali kita, pikiran, tindakan, dan pola pikir kita. Sebuah hubungan yang berakhir adalah bagian dari alur alami kehidupan, dan seperti semua pengalaman, ia memiliki pelajaran yang dapat membantu kita tumbuh. Namun, Anda hanya bisa belajar dari pelajaran tersebut jika Anda berhenti melihat ke belakang dan mulai melihat ke dalam. Diam bukan berarti menyangkal atau menghindari kenyataan. Itu berarti memilih untuk menangani situasi dengan kekuatan dan kedewasaan.
Itu berarti menjaga hal-hal tertentu tetap sakral, bahkan jika hubungan itu telah berakhir. Dengan memilih untuk tidak membicarakannya secara berlebihan, Anda tidak hanya melindungi kedamaian Anda sendiri, tetapi juga menghormati orang lain, tidak peduli bagaimana hubungan itu berakhir. Bagaimanapun siapa mereka dan bagaimana mereka memperlakukan Anda tidak lagi relevan. Yang sekarang penting adalah bagaimana Anda merespon. Para Stoik akan mengingatkan kita bahwa karakter kita terungkap dalam momen-momen seperti ini. Akankah kita membiarkan emosi kita menguasai kita, atau kita akan bertindak dengan integritas dan kebijaksanaan? Pikirkan seperti ini, setiap kali Anda berbagi detail pribadi dari masa lalu kepada orang lain, Anda menyerahkan sedikit martabat Anda. Semakin sedikit Anda berbicara tentang itu, semakin Anda mempertahankan kekuatan Anda. Anda tidak memerlukan orang lain untuk memvalidasi rasa sakit Anda atau memihak Anda. Pertumbuhan dan ketahanan Anda akan berbicara lebih keras daripada kata-kata apapun. Seiring waktu, Anda akan menyadari bahwa menahan diri, memilih untuk tidak berlarut-larut, tidak bergosip, dan tidak menjelaskan terasa lebih ringan. Itu membuka ruang untuk penyembuhan. Itu memungkinkan Anda untuk bergerak maju tanpa beban masa lalu yang menahan Anda. 3. Berhenti mengejar tujuan yang tidak bermakna. Seberapa sering kita mengejar sesuatu tanpa berhenti untuk bertanya, mengapa? Rumah yang lebih besar, mobil yang lebih mewah, promosi jabatan, atau bahkan pencapaian-pencapaian yang sebenarnya tidak sejalan dengan siapa kita sebenarnya. Masyarakat mendorong kita untuk percaya bahwa kesuksesan adalah tentang memiliki lebih banyak harta, lebih banyak gelar, lebih banyak pengakuan. Tetapi dengan harga apa? Anda mendaki tangga hanya untuk menyadari bahwa itu bersandar pada dinding yang salah. Para Stoik memperingatkan kita tentang jebakan ini. Mereka percaya bahwa hidup yang bermakna bukan tentang mengejar segalanya, tetapi mengejar hal-hal yang benar. Hal-hal yang memberikan nilai sejati dalam hidup kita dan selaras dengan prinsip kita. Marcus Aurelius dalam Meditations sering merenungkan singkatnya kehidupan. Dia menulis, Anda bisa meninggalkan hidup sekarang juga. Biarkan itu menentukan apa yang Anda lakukan, katakan, dan pikirkan. Waktu adalah sumber daya kita yang paling berharga. Setiap momen yang kita habiskan untuk mengejar tujuan yang tidak perlu, hal-hal yang tidak benar-benar memuaskan kita, hal-hal yang hanya kita kejar untuk mengikuti orang lain, adalah waktu yang tidak bisa kita dapatkan kembali. Bayangkan hidup Anda seperti kanvas yang terbatas. Anda hanya memiliki begitu banyak ruang untuk diisi, begitu banyak sapuan kuas untuk menciptakan mahakarya. Sekarang tanyakan pada diri Anda, apakah Anda sedang melukis sesuatu yang bermakna, atau Anda hanya melemparkan warna secara acak karena seseorang menyuruh Anda melakukannya? Banyak dari kita mengejar tujuan tanpa berpikir, tanpa mempertanyakan dari mana asalnya. Kita membiarkan harapan masyarakat, tekanan keluarga, atau ketakutan tertinggal membimbing keputusan kita. Tetapi berikut kebenarannya, tidak semua tujuan layak untuk dikejar. Para Stoik mengingatkan kita untuk fokus pada apa yang esensial. Epictetus menyatakannya dengan tegas, jika Anda ingin menjadi lebih baik, bersedialah untuk terlihat bodoh atau tidak tahu dalam hal-hal yang tidak penting. Dengan kata lain, lepaskan kebutuhan untuk menjadi segalanya bagi semua orang. Lepaskan tujuan yang terlihat baik dari luar, tetapi terasa kosong di dalam. Alihkan fokus Anda pada apa yang benar-benar penting. Tujuan yang mencerminkan nilai-nilai Anda, memperkuat karakter Anda, dan berkontribusi pada kehidupan yang penuh makna.
Bahaya dari tujuan yang tidak perlu adalah bahwa mereka mengalihkan perhatian Anda dari jalur sejati Anda. Mereka memenuhi hari-hari Anda dengan kesibukan, tetapi meninggalkan Anda merasa hampa. Pernahkah Anda bekerja keras untuk sesuatu? Mungkin sebuah jabatan pekerjaan atau kepemilikan material hanya untuk mencapainya dan bertanya-tanya hanya ini. Perasaan itu bukan kegagalan, itu adalah tanda bahwa Anda sedang mengejar hal yang salah. Para Stoik mendorong kita untuk sering berhenti dan merenung. Apakah saya hidup dengan sengaja? Apakah tindakan saya selaras dengan nilai-nilai saya? Jika jawabannya tidak, saatnya untuk menghilangkan gangguan dan kembali fokus. Ini tidak berarti Anda harus meninggalkan ambisi. Ambisi, ketika diarahkan dengan bijaksana, dapat membawa pertumbuhan dan pencapaian yang luar biasa. Tetapi para Stoik mengingatkan kita bahwa ambisi harus berakar pada hal-hal yang bermakna dan benar, bukan pada keinginan-keinginan dangkal. Marcus Aurelius memberi saran, jangan buang sisa waktu Anda di sini dengan mengkhawatirkan apa yang dipikirkan orang lain, kecuali itu memengaruhi kebaikan bersama. Dengan kata lain, yang berguna adalah tujuan yang selaras dengan siapa Anda dan apa yang Anda yakini. Tujuan yang memperkuat kebajikan Anda, kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan pengendalian diri. Tujuan yang melayani tidak hanya diri Anda sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitar Anda. 4. Berhenti meninggikan suara dalam kemarahan. Pernahkah Anda merasa frustrasi hingga kemarahan memuncak dan tanpa sadar Anda menaikkan suara saat berbicara? Mungkin itu terjadi dalam argumen dengan orang terdekat atau di tengah tekanan ketika segalanya terasa tidak berjalan sesuai keinginan. Kata-kata keluar dengan nada lebih keras, tajam, dan penuh emosi. Namun, apa yang terjadi setelahnya? Situasi biasanya memburuk. Orang yang menerima luapan kemarahan Anda menjadi defensif, dan kemarahan Anda sendiri semakin intens. Alih-alih menyelesaikan masalah, konflik pun semakin membesar. Para Stoik sangat memahami dinamika ini. Mereka percaya bahwa kemarahan ketika dibiarkan tanpa kendali jauh lebih merugikan daripada manfaatnya. Marcus Aurelius pernah berkata betapa lebih menyakitkan akibat dari kemarahan daripada penyebabnya. Pikirkan tentang itu, kebanyakan hal yang membuat kita marah awalnya kecil jika dibandingkan dengan kerusakan yang ditimbulkan oleh reaksi kita. Hubungan yang tegang, kata-kata yang disesali, dan rasa bersalah yang tertinggal setelahnya. Kemarahan tidak hanya menyakiti orang lain, tetapi juga meracuni diri kita sendiri. Itu mengaburkan penilaian, mencuri ketenangan, dan meninggalkan beban emosional yang kita bawa jauh setelah momen itu berlalu. Kemarahan seperti menyalakan api pada diri sendiri untuk menerangi ruangan gelap. Itu lebih banyak merugikan daripada membantu. Para Stoik percaya bahwa kekuatan sejati terletak pada pengendalian diri. Siapapun dapat melampiaskan kemarahan, tetapi butuh kebijaksanaan dan disiplin untuk berhenti, bernapas, dan memilih respon yang lebih baik. Epictetus mengajarkan bahwa meskipun kita tidak selalu dapat mengontrol apa yang terjadi pada kita, kita selalu dapat mengontrol bagaimana kita merespon. Dia berkata, bukan peristiwa yang mengganggu manusia, tetapi penilaiannya terhadap peristiwa tersebut. Ketika Anda meninggikan suara dalam kemarahan, itu menunjukkan bahwa emosi Anda telah mengambil alih. Anda bereaksi tanpa berpikir, tanpa memilih respon yang sesuai dengan jenis orang yang Anda inginkan. Seneca, filsuf Stoik lainnya, memperingatkan bahwa kemarahan adalah bentuk kegilaan sementara. Itu membuat kita bertindak tidak rasional, mengatakan dan melakukan hal-hal yang tidak akan kita lakukan dalam keadaan tenang. Namun,
Begitu banyak dari kita jatuh ke dalam perangkap ini, meyakinkan diri sendiri bahwa melampiaskan kemarahan akan membuat kita merasa lebih baik. Tapi apakah itu benar? Pikirkan kembali saat terakhir Anda kehilangan kendali dan meninggikan suara. Apakah itu menyelesaikan masalah? Ataukah itu meninggalkan Anda merasa terkuras, bersalah, dan tidak dimengerti? Para Stoik mengajarkan bahwa merasakan kemarahan adalah alami. Itu adalah emosi manusia yang memberi sinyal bahwa ada sesuatu yang salah. Tetapi kuncinya adalah mengakui kemarahan itu tanpa membiarkannya mendikte tindakan Anda. Alih-alih meninggikan suara, ambillah langkah mundur secara harfiah jika diperlukan. Berhenti, tarik napas dalam-dalam, dan beri diri Anda waktu untuk mendapatkan kembali kendali. Para Stoik sering berlatih sebuah latihan sederhana dalam momen frustrasi. Tanyakan pada diri Anda, apakah ini akan penting dalam seminggu, sebulan, atau setahun? Lebih sering daripada tidak, jawabannya adalah tidak. Jeda itu memberi Anda perspektif, dan dengan perspektif, datanglah ketenangan. Bayangkan betapa kuatnya rasanya menjadi orang yang tetap tenang ketika semua orang kehilangan kendali. Itulah kekuatan, itulah pengendalian diri, dan itulah yang didorong Stoikisme untuk kita praktikkan. Ketika Anda menjaga suara tetap tenang dan emosi tetap terkendali, Anda tidak hanya meredakan situasi, tetapi juga mendapatkan rasa hormat dari orang lain. Orang lebih mendengarkan suara yang tenang. Mereka mengabaikan teriakan. Dengan memilih ketenangan daripada kemarahan, Anda bukan menunjukkan kelemahan, tetapi menunjukkan bahwa Anda cukup kuat untuk menguasai diri Anda sendiri. 5. Berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Pernahkah Anda melihat media sosial, teman, atau kolega, lalu berpikir, mengapa saya belum sampai di sana? Entah itu kesuksesan, gaya hidup, pencapaian, atau cara mereka terlihat seperti memiliki segalanya dengan mudah. Pikiran Anda mulai berputar, apa yang salah dengan saya? Mengapa saya tidak sebaik, sesukses, atau sebahagia mereka? Perbandingan ini menjadi pencuri yang diam-diam mencuri kebahagiaan, kepercayaan diri, dan kemampuan Anda untuk menghargai hidup Anda sendiri. Stoikisme menawarkan penawar yang kuat untuk kebiasaan beracun ini. Kesadaran bahwa satu-satunya kompetisi sejati Anda adalah diri Anda sendiri. Para Stoik percaya bahwa setiap orang memiliki jalannya masing-masing yang dibentuk oleh keadaan, pilihan, dan pengalaman yang unik. Membandingkan perjalanan Anda dengan orang lain bukan hanya tidak adil, tetapi juga tidak logis. Marcus Aurelius menulis, jangan buang sisa hidup Anda dengan berspekulasi tentang orang lain. Itu akan menghalangi Anda untuk melakukan sesuatu yang berguna. Inilah inti dari kebijaksanaan Stoik. Saat Anda fokus pada orang lain, Anda merampas waktu dan energi untuk fokus pada apa yang dapat Anda kendalikan, pertumbuhan, tindakan, dan kemajuan Anda sendiri. Perbandingan seringkali berakar pada persepsi, dan persepsi seringkali keliru. Media sosial misalnya adalah potret highlight. Itu menunjukkan momen terbaik seseorang yang dipilih dengan hati-hati untuk menciptakan gambaran kesuksesan atau kebahagiaan. Anda mungkin melihat rumah baru, liburan sempurna, atau pencapaian karier seseorang, tetapi Anda tidak melihat perjuangan, pengorbanan, atau momen keraguan di balik layar. Membandingkan hidup Anda yang sebenarnya dengan sorotan yang dikurasi seperti itu, seperti membandingkan kehidupan penuh Anda dengan versi editan orang lain. Epictetus mengingatkan kita untuk fokus hanya pada apa yang ada dalam kendali kita. Dia berkata, kebebasan adalah satu-satunya tujuan hidup yang layak. Itu dicapai dengan mengabaikan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Kehidupan, pencapaian,
dan pendapat orang lain sepenuhnya di luar kendali Anda. Yang ada dalam kendali Anda adalah bagaimana Anda memilih untuk menjalani hidup Anda. Apakah Anda memperbaiki diri setiap hari? Apakah Anda hidup sesuai dengan nilai-nilai Anda? Apakah Anda hadir sebagai versi terbaik dari diri Anda? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang benar-benar penting. Kebenarannya, perbandingan membutakan Anda terhadap kekuatan dan kemajuan Anda sendiri. Saat Anda terlalu fokus keluar, Anda melewatkan semua yang sudah Anda capai, semua hal yang membuat jalan Anda unik dan berharga. Bayangkan Anda mendaki gunung, tetapi terus menoleh ke jalur orang lain. Anda kehilangan pijakan Anda sendiri, kehilangan arah, dan melewatkan pemandangan indah yang telah Anda capai. Para Stoik mengajarkan kita untuk tetap fokus pada jalur kita sendiri dan menemukan kepuasan dalam upaya kita, bukan dalam bagaimana kita dibandingkan dengan orang lain. Penting juga untuk diingat bahwa setiap orang memiliki waktunya sendiri. Seseorang mungkin mencapai tonggak tertentu lebih cepat daripada Anda, tetapi itu tidak mengurangi nilai atau potensi Anda. Hidup bukanlah perlombaan. Ini adalah proses pertumbuhan, pembelajaran, dan penemuan diri. Dengan membandingkan diri Anda dengan orang lain, Anda mengukur kesuksesan berdasarkan standar mereka, bukan standar Anda sendiri. Para Stoik akan mendorong Anda untuk mendefinisikan versi kesuksesan Anda sendiri yang berakar pada nilai-nilai Anda, kemajuan Anda, dan tujuan Anda. Di sanalah kepuasan sejati berasal. 6. Berhenti menghabiskan waktu tanpa tujuan di media sosial. Pernahkah Anda membuka ponsel hanya untuk memeriksa satu notifikasi, lalu tiba-tiba 1 jam berlalu tanpa Anda sadari? Anda bahkan tidak ingat apa yang Anda lihat, video, unggahan, atau pembaruan acak. Namun alih-alih merasa segar atau terinspirasi, Anda merasa lelah, kosong, dan tidak termotivasi. Rasanya seperti waktu menghilang begitu saja tanpa hasil. Ini bukan hanya masalah modern, tetapi mencerminkan kebenaran yang lebih dalam tentang bagaimana kita membiarkan gangguan menguasai hidup kita. Para Stoik mungkin tidak hidup di era media sosial, tetapi mereka sangat memahami nilai perhatian dan fokus. Mereka menganggap perhatian sebagai salah satu sumber daya paling berharga yang kita miliki. Marcus Aurelius sering merenungkan pentingnya hadir sepenuhnya dalam momen. Dia menulis, "Jangan biarkan masa depan mengganggu Anda. Anda akan menghadapi itu, jika harus, dengan alasan yang sama seperti yang Anda miliki saat ini." Namun, di dunia modern, perhatian kita terus-menerus terpecah oleh notifikasi, algoritma, dan guliran tanpa akhir. Media sosial, jika digunakan tanpa kesadaran, menjadi pencuri waktu, kejelasan, dan kedamaian. Masalahnya bukan pada media sosial itu sendiri. Seperti alat lainnya, media sosial bisa digunakan untuk kebaikan atau keburukan. Ia menghubungkan kita dengan orang-orang tercinta, memperkenalkan ide-ide baru, dan bahkan dapat menginspirasi pertumbuhan. Masalahnya adalah bagaimana kita menggunakannya, atau lebih tepatnya, bagaimana ia sering kali menggunakan kita. Berapa kali Anda menggulir tanpa tujuan, menggunakan media sosial sebagai pelarian dari kenyataan, tanpa menyadari waktu yang terbuang. Para Stoik mengingatkan kita untuk menggunakan waktu kita dengan sengaja karena waktu itu terbatas. Seneca memperingatkan, bukan karena kita memiliki waktu hidup yang singkat, tetapi karena kita banyak membuangnya. Dan di dunia modern, penggunaan media sosial tanpa tujuan adalah salah satu bentuk pemborosan waktu yang terbesar. Namun, dampaknya bukan hanya soal kehilangan waktu. Penggunaan media sosial secara sembarangan juga memengaruhi cara kita berpikir, merasa, dan melihat diri kita sendiri.
Feed yang dikurasi dengan sempurna menampilkan versi realitas yang terdistorsi. Liburan yang sempurna, tubuh yang ideal, kisah sukses yang instan. Tanpa kita sadari, kita mulai membandingkan kehidupan kita dengan ilusi ini dan perasaan ketidakcukupan pun merayap masuk. Tiba-tiba rumah, pekerjaan, atau hubungan kita sendiri tampak tidak memadai dibandingkan dengan highlight reel yang sebenarnya tidak nyata. Stoikisme mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, pikiran kita, tindakan kita, dan perspektif kita. Membandingkan diri kita dengan ilusi adalah pertempuran yang tidak akan pernah kita menangkan. Itu merampas kebahagiaan dan kepuasan kita di saat ini. Jadi, apa solusinya? Cobalah ini. Tetapkan batasan waktu untuk penggunaan media sosial Anda. Putuskan berapa banyak waktu yang ingin Anda habiskan setiap hari dan patuhi batasan itu. Gunakan feed Anda dengan sengaja. Ikuti orang-orang yang menginspirasi Anda. Berhenti mengikuti akun-akun yang membuat Anda merasa kurang percaya diri. Dan konsumsi konten yang memberi nilai tambah bagi hidup Anda. Media sosial bisa menjadi alat yang bermanfaat, tetapi hanya jika Anda menggunakannya sesuai keinginan Anda, bukan sebaliknya. Marcus Aurelius pernah berkata, Anda bisa meninggalkan hidup sekarang juga. Biarkan itu menentukan apa yang Anda lakukan, katakan, dan pikirkan. Dengan kata lain, jangan biarkan hidup Anda berlalu sementara Anda terpaku pada layar. Hadir, jalani waktu Anda dengan tujuan. Fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. 7. Berhenti mencari persetujuan dari orang lain. Pernahkah Anda merasa membutuhkan pengakuan dari orang lain? Entah itu pujian sederhana, anggukan persetujuan, atau beberapa like di media sosial, hal-hal itu bisa membuat Anda merasa dihargai, terlihat, dan dihormati. Pada permukaannya ini tampak wajar dan tidak berbahaya. Tetapi di balik kebutuhan akan validasi ini, tersembunyi kebiasaan yang berbahaya, mengaitkan nilai diri Anda dengan opini orang lain. Ketika Anda membiarkan persetujuan orang lain menentukan nilai diri Anda menyerahkan kendali atas kebahagiaan Anda. Para Stoik memperingatkan kita tentang perangkap ini. Mereka percaya bahwa kedamaian sejati dan kepuasan datang dari dalam, bukan dari pendapat dunia luar yang berubah-ubah. Epictetus dengan tegas menyatakan, jika Anda tergoda untuk mencari persetujuan dari luar, sadarlah bahwa Anda telah mengkompromikan integritas Anda. Jika Anda membutuhkan saksi, jadilah saksi bagi diri Anda sendiri. Artinya Anda tidak membutuhkan orang lain untuk memberitahu Anda bahwa Anda cukup baik, pintar, atau berharga. Tindakan, pilihan, dan nilai Anda seharusnya berbicara untuk diri Anda sendiri. Mengejar validasi eksternal seperti mengejar target yang terus bergerak. Anda tidak akan pernah mencapainya karena pendapat orang selalu berubah dan seringkali perubahan itu tidak ada hubungannya dengan Anda. Hari ini mereka memuji Anda, besok mereka mengkritik Anda. Jika harga diri Anda bergantung pada persetujuan mereka, Anda akan terus hidup dalam ketidakpastian. Bayangkan, hidup Anda dijalani hanya untuk menyenangkan orang lain. Anda memakai apa yang menurut mereka bagus, mengatakan apa yang mereka ingin dengar, dan membuat keputusan berdasarkan ekspektasi mereka. Pada awalnya, mungkin terasa nyaman untuk diterima dan disukai. Namun, lambat laun, sesuatu mulai hilang. Anda kehilangan diri Anda sendiri. Anda berhenti bertanya, apa yang saya inginkan? Apa yang saya yakini? Siapa saya sebenarnya? Para Stoik mengingatkan bahwa hidup demi validasi eksternal adalah jalan menuju kehampaan. Anda akhirnya hidup dalam bayangan ekspektasi orang lain, bukan sebagai diri Anda sendiri. Dan pada akhirnya apa yang Anda dapatkan?
persetujuan sementara dari orang lain dengan mengorbankan keaslian Anda sendiri. Marcus Aurelius dalam Meditations sering mengingatkan dirinya untuk fokus ke dalam, bukan keluar. Dia menulis, "Tidak penting apa yang orang lain pikirkan tentang Anda. Yang penting adalah apa yang Anda pikirkan tentang diri Anda." Itulah dasar dari kepercayaan diri yang sejati. Ketika Anda belajar untuk memvalidasi diri sendiri, mengukur nilai diri Anda berdasarkan karakter dan tindakan Anda, bukan opini orang lain, Anda menjadi tak tergoyahkan. Anda berhenti hidup demi tepuk tangan dan mulai hidup dengan tujuan. Itulah kekuatan yang tidak dapat direnggut siapapun dari Anda. Kenyataannya, mencari validasi eksternal itu melelahkan. Itu seperti mencoba mengisi ember dengan lubang di dasarnya. Tidak peduli seberapa banyak pujian atau pengakuan yang Anda dapatkan, itu tidak pernah cukup. Anda selalu membutuhkan lebih banyak. Para Stoik mengajarkan bahwa hasrat ini berasal dari salah memahami di mana kebahagiaan sejati berada. Kebahagiaan tidak berasal dari dikagumi atau dipuji. Itu berasal dari menjalani hidup yang selaras dengan nilai-nilai Anda. Tanyakan pada diri Anda, apakah saya bertindak dengan integritas? Apakah keputusan saya mencerminkan siapa saya dan apa yang saya yakini? Jika jawabannya adalah ya, maka itu adalah satu-satunya validasi yang Anda butuhkan. 8. Berhenti menuntut kesempurnaan, perfeksionisme. Pernahkah Anda menunda memulai sesuatu karena merasa belum siap untuk melakukannya dengan sempurna? Atau mungkin setelah menyelesaikan tugas, Anda terus terpaku pada kesalahan kecil yang bahkan tidak diperhatikan oleh orang lain? Perfeksionisme sering kali tampak seperti pencarian yang mulia. Siapa yang tidak ingin memberikan yang terbaik? Namun, kenyataannya, perfeksionisme bukan tentang mencapai keunggulan, melainkan tentang ketakutan. Takut gagal, takut dihakimi, dan takut merasa tidak cukup baik. Alih-alih membantu kita maju, perfeksionisme justru membuat kita terjebak. Kita merasa kewalahan, tertekan, dan terus-menerus tidak puas. Para Stoik memahami bahaya ini dengan sangat baik. Mereka mengingatkan bahwa mengejar kesempurnaan bukan hanya tidak realistis, tetapi juga resep untuk ketidakbahagiaan. Seneca memperingatkan kita dengan kata-katanya, sementara kita menunggu hidup berlalu. Perfeksionisme membuat kita percaya bahwa kita harus menunggu momen yang sempurna, rencana yang sempurna, atau kondisi yang sempurna untuk bertindak. Kita meyakinkan diri sendiri bahwa jika kita tidak bisa melakukan sesuatu dengan sempurna, maka lebih baik tidak melakukannya sama sekali. Tetapi sementara kita menunggu kesempurnaan, peluang berlalu dan hidup terus berjalan tanpa kita. Kebenarannya adalah kesempurnaan itu ilusi. Itu tidak dapat dicapai, dan ketika Anda mengejarnya, Anda melewatkan keindahan dalam proses pertumbuhan dan pembelajaran. Pikirkan ini, perfeksionisme tidak membawa Anda maju, tetapi membuat Anda tetap diam. Anda ragu untuk mengambil risiko karena takut melakukan kesalahan. Anda menghabiskan waktu berjam-jam memperbaiki sesuatu yang sebenarnya sudah cukup baik dan akhirnya merasa kelelahan. Marcus Aurelius, seorang Stoik terkenal, menulis, "Jangan malu atas kesalahan Anda dan jangan membuatnya menjadi kejahatan." Dengan kata lain, kesalahan adalah bagian alami dari kehidupan. Mereka adalah peluang untuk belajar, tumbuh, dan menjadi lebih baik. Bukan sesuatu yang harus ditakuti atau dihukum. Perfeksionisme juga merampas kebahagiaan Anda. Alih-alih menghargai apa yang telah Anda capai, Anda terpaku pada apa yang kurang atau apa yang bisa dilakukan dengan lebih baik. Anda mengabaikan kemajuan Anda sendiri
dan hanya fokus pada ketidaksempurnaan, seolah-olah apapun yang kurang dari sempurna tidak berharga. Para Stoik mengajarkan bahwa fokus kita seharusnya pada usaha, bukan hasil. Epictetus berkata, tugas utama dalam hidup adalah ini, mengidentifikasi dan memisahkan hal-hal sehingga saya dapat dengan jelas mengatakan kepada diri saya sendiri mana yang eksternal dan di luar kendali saya, dan mana yang berkaitan dengan pilihan saya yang sebenarnya. Anda tidak dapat mengontrol apakah sesuatu akan sempurna, tetapi Anda dapat mengontrol usaha Anda, sikap Anda, dan keinginan Anda untuk mencoba. Di sanalah letak pertumbuhan sejati. Jadi, bagaimana cara melepaskan perfeksionisme? Dimulai dengan menerima ketidaksempurnaan sebagai bagian dari menjadi manusia. Para Stoik percaya bahwa hidup adalah proses pertumbuhan dan pembelajaran yang berkelanjutan. Tidak ada yang sempurna dan tidak akan pernah ada. Tetapi jika Anda hadir, berusaha sebaik mungkin, dan terus maju, Anda sudah menjalani hidup sesuai prinsip Stoikisme. Melepaskan perfeksionisme bukan berarti puas dengan mediokritas. Itu tidak berarti Anda berhenti peduli atau berhenti berusaha untuk menjadi lebih baik. Itu berarti Anda memahami bahwa cukup baik seringkali sudah lebih dari cukup, dan bahwa kemajuan jauh lebih penting daripada kesempurnaan. Itu berarti memberi diri Anda izin untuk memulai, meskipun itu berantakan, untuk mencoba, meskipun Anda mungkin gagal, dan untuk merayakan apa yang telah Anda capai, daripada terus-menerus mengkritik diri Anda atas apa yang belum Anda capai. 9. Berhenti memiliki ekspektasi yang tidak realistis. Seberapa sering kita merasa kecewa karena kenyataan tidak sesuai dengan harapan yang kita bayangkan. Kita mengharapkan orang lain bertindak dengan cara tertentu, kehidupan berjalan sesuai rencana kita, atau situasi selalu berpihak kepada kita. Ketika itu tidak terjadi, rasa frustrasi, kemarahan, dan kekecewaan mulai muncul. Rasanya seperti berharap angin hanya bertiup ke arah yang kita inginkan, sesuatu yang sepenuhnya di luar kendali kita. Para Stoik percaya bahwa rasa frustrasi ini bukan disebabkan oleh kehidupan itu sendiri, tetapi oleh keterikatan kita pada ekspektasi yang tidak realistis. Kita menderita bukan karena dunia mengecewakan kita, tetapi karena kita berharap dunia mengikuti keinginan kita. Epictetus pernah berkata, kita tidak terganggu oleh hal-hal, tetapi oleh pandangan kita tentang hal-hal itu. Pikirkan sejenak, bukan apa yang terjadi yang menyebabkan rasa sakit kita, tetapi harapan kita tentang apa yang seharusnya terjadi. Kita berharap seseorang memperlakukan kita dengan baik, tetapi mereka tidak. Kita berharap kesuksesan datang dengan mudah, tetapi ternyata sulit. Kita berharap hidup adil, tetapi kenyataannya sering kali tidak demikian. Ekspektasi adalah beban yang sering kali tidak terlihat. Kita menempatkannya pada orang, situasi, bahkan pada diri kita sendiri, menetapkan standar yang mungkin tidak realistis untuk dicapai. Pernahkah Anda berpikir, seharusnya mereka tahu lebih baik, atau saya seharusnya bisa melakukan lebih banyak? Kata-kata seperti seharusnya dan harus adalah tanda peringatan bahwa ekspektasi sedang bermain. Para Stoik mengingatkan kita bahwa kenyataan itu tidak baik atau buruk, itu hanya ada. Ekspektasi kitalah yang membuatnya terasa tidak adil atau mengecewakan. Ketika kita melepaskan ide-ide kaku tentang bagaimana hidup seharusnya berjalan, kita membebaskan diri untuk menerima hidup sebagaimana adanya. Misalnya, dalam hubungan Anda, seberapa sering konflik muncul karena Anda mengharapkan seseorang bertindak dengan cara tertentu? Anda berharap mereka tahu apa yang Anda inginkan,
mengatakan hal yang tepat atau berperilaku sesuai dengan ideal Anda. Namun, orang bukanlah perpanjangan dari ekspektasi Anda. Mereka adalah individu dengan pikiran, kelemahan, dan pilihan mereka sendiri. Stoikisme mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, perilaku kita sendiri. Alih-alih berkata seharusnya mereka melakukan ini, ubah pola pikir Anda menjadi apa yang bisa saya lakukan dalam situasi ini. Bagaimana saya bisa merespons dengan kebijaksanaan dan kebaikan? Di sanalah letak kekuatan Anda. Prinsip yang sama berlaku untuk tantangan hidup. Kita sering mengharapkan kesuksesan tanpa rintangan, kebahagiaan tanpa kesulitan, dan kemajuan tanpa usaha. Namun, para Stoik merangkul kesulitan sebagai bagian alami dari kehidupan. Seneca menulis, orang bijak puas dengan bagiannya, apapun itu, tanpa menginginkan apa yang tidak dimilikinya. Ekspektasi yang tidak realistis membuat kita buta terhadap peluang yang tersembunyi dalam kesulitan. Ketika kita berharap hidup berjalan mulus, setiap rintangan terasa seperti kegagalan pribadi. Tetapi ketika kita melepaskan ekspektasi itu, kita dapat melihat tantangan sebagaimana adanya, kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan membangun ketahanan. Lepaskan ekspektasi yang kaku dan bebaskan diri Anda dari beban yang tidak perlu. Alih-alih berharap hidup selalu berjalan sesuai keinginan Anda, terimalah bahwa kehidupan memiliki jalannya sendiri. Dengan menerima kenyataan sebagaimana adanya, Anda membuka diri untuk kebijaksanaan, kedamaian, dan kemajuan sejati. 10. Berhenti menolak perubahan. Perubahan adalah salah satu hal yang paling pasti dalam hidup, tetapi seringkali kita menolaknya. Mengapa? Karena perubahan itu tidak nyaman. Itu mendorong kita keluar dari zona nyaman, menjauhkan kita dari apa yang akrab, dan membawa kita ke wilayah yang tidak diketahui. Baik itu pekerjaan baru, akhir sebuah hubungan, pindah ke tempat baru, atau hanya perubahan rutinitas. Perubahan bisa terasa seperti melangkah ke dalam kegelapan tanpa senter. Dan karena itu, kita sering berpegang erat pada apa yang kita tahu, bahkan ketika itu tidak lagi melayani kita. Namun, para Stoik akan mengingatkan kita bahwa menolak perubahan tidak menghentikannya. Itu hanya menciptakan penderitaan. Kehidupan terus bergerak maju, apakah kita menyukai arahnya atau tidak. Tugas kita bukan melawan perubahan, tetapi belajar bagaimana bergerak bersamanya. Marcus Aurelius dalam Meditations menulis, perhatikan secara terus-menerus bahwa semua hal terjadi melalui perubahan dan biasakan diri Anda untuk berpikir bahwa alam semesta tidak menyukai apapun selain perubahan. Dengan kata lain, perubahan bukanlah musuh Anda. Itu adalah bagian alami dari kehidupan. Alam semesta itu sendiri berkembang melalui perubahan. Musim berganti, sungai mengalir, pohon kehilangan daun hanya untuk tumbuh kembali. Kehidupan seperti alam bersifat cair. Menentang perubahan sama dengan menentang kehidupan itu sendiri. Ketakutan terhadap perubahan seringkali berasal dari keterikatan kita pada hal-hal yang akrab. Kita meyakinkan diri kita bahwa di mana kita berada atau bagaimana keadaan saat ini sudah cukup baik, bahkan ketika kita merasa tidak puas atau terjebak. Mengapa? Karena ketidaktahuan terasa berisiko. Kita bertanya-tanya, bagaimana jika segalanya menjadi lebih buruk? Atau bagaimana jika saya gagal? Pertanyaan-pertanyaan ini yang berakar pada ketakutan menjebak kita dalam situasi yang tidak lagi sejalan dengan nilai, tujuan, atau pertumbuhan kita. Epictetus mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Kita tidak dapat mengontrol perubahan yang dibawa oleh kehidupan, tetapi kita dapat mengontrol bagaimana kita meresponnya.
Alih-alih takut akan perubahan, para Stoik mendorong kita untuk mendekatinya dengan rasa ingin tahu, keberanian, dan penerimaan. Pikirkan seperti ini. Setiap hal bermakna dalam hidup Anda kemungkinan besar berasal dari perubahan. Persahabatan terdekat Anda, pencapaian terbesar Anda, dan momen-momen pertumbuhan yang paling signifikan mungkin terjadi karena Anda mengambil risiko, melangkah ke hal yang tidak diketahui, atau melepaskan apa yang tidak lagi melayani Anda. Marcus Aurelius dengan indah mengungkapkan ini, apa yang menghalangi jalan menjadi jalan. Tantangan yang datang dengan perubahan bukanlah hambatan, itu adalah jalan untuk maju. Ketakutan terhadap perubahan juga sering membuat kita terjebak dalam penyesalan. Berapa banyak peluang yang telah kita lewatkan karena takut melangkah ke sesuatu yang baru. Apakah itu mengejar mimpi, meninggalkan hubungan yang beracun, atau memulai gaya hidup yang lebih sehat? Rasa takut terhadap perubahan menahan kita di tempat, sementara kehidupan terus berjalan. Para Stoik mengingatkan kita untuk fokus pada apa yang bisa kita kendalikan saat ini. Anda tidak bisa memprediksi masa depan, tetapi Anda bisa mengambil tindakan di saat ini. Dengan melakukannya, Anda membebaskan diri dari cengkeraman rasa takut dan mengambil kembali kendali atas hidup Anda. Perubahan bukanlah sesuatu yang harus ditakuti. Itu adalah bagian dari kehidupan yang memberi ruang bagi pertumbuhan, kebijaksanaan, dan peluang baru. Ketika Anda berhenti menolaknya dan mulai menerimanya, Anda membuka diri untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda. 11. Berhenti membicarakan orang lain. Gosip. Pernahkah Anda berjalan menjauh dari sebuah percakapan dan merasa tidak nyaman, seperti Anda telah mengorbankan integritas Anda sendiri tanpa menyadarinya? Mungkin Anda terlibat dalam percakapan yang beralih ke gosip, membahas kehidupan pribadi orang lain, kesalahan mereka, atau menyebarkan informasi yang sebenarnya bukan hak Anda untuk dibagikan. Pada saat itu, mungkin terasa sepele, bahkan menyenangkan, tetapi setelahnya ada rasa bersalah yang tidak bisa diabaikan. Gosip tidak hanya merugikan orang yang dibicarakan, tetapi juga merugikan diri Anda. Para Stoik memahami bahwa kata-kata kita mencerminkan kualitas karakter kita. Ketika kita terlibat dalam gosip, kita tidak hanya meruntuhkan orang lain, tetapi juga merusak fondasi moral kita sendiri. Seneca, salah satu filsuf Stoik besar, mengingatkan ucapan mencerminkan jiwa. Sebagaimana seseorang berbicara, demikian pula dirinya. Apa yang Anda katakan tentang orang lain lebih banyak mengungkapkan tentang Anda daripada tentang mereka. Ketika Anda terlibat dalam gosip, itu mencerminkan kurangnya kendali diri, kecenderungan untuk menghakimi, dan fokus pada kekurangan orang lain daripada memperbaiki diri sendiri. Gosip seringkali memulai sebagai rasa ingin tahu atau komentar kecil, tetapi seperti api, itu dapat menyebar dengan cepat. Sebuah rumor sederhana dapat tumbuh menjadi versi yang sepenuhnya terdistorsi, menyebabkan rasa sakit, kesalahpahaman, dan konflik yang tidak perlu. Para Stoik mendorong kita untuk menghindari tindakan yang menyebabkan kerugian, baik untuk orang lain maupun untuk diri kita sendiri. Mengapa kita bergosip? Kadang-kadang itu adalah cara untuk merasa diterima, menghubungkan diri dengan orang lain melalui opini atau penilaian bersama. Di lain waktu, itu adalah cara untuk mengalihkan perhatian dari kelemahan kita sendiri dengan memusatkan perhatian pada kelemahan orang lain. Namun, para Stoik akan mendorong kita untuk melihat ke dalam dan menghadapi alasan sebenarnya di balik kebutuhan untuk berbicara negatif tentang orang lain. Marcus Aurelius berkata, "Pembalasan terbaik adalah tidak menjadi seperti musuh Anda."
Jika Anda melihat seseorang bertindak buruk, jangan biarkan perilaku itu memengaruhi Anda. Alih-alih ikut serta dalam lingkaran negatif, pilihlah untuk melampaui itu. Fokus pada nilai-nilai Anda sendiri dan contoh yang ingin Anda tunjukkan. Bagaimana cara berhenti bergosip? Dimulai dengan kesadaran. Ketika Anda berada dalam percakapan yang mulai berubah menjadi gosip, berhenti sejenak dan tanyakan pada diri Anda, apakah ini benar? Apakah ini baik? Apakah ini perlu? Jika jawabannya tidak, maka tidak perlu dikatakan. Menghindari gosip bukan hanya untuk melindungi orang lain, tetapi juga untuk menjaga integritas Anda sendiri. Ketika Anda menolak untuk bergosip, Anda menciptakan lingkungan kepercayaan, rasa hormat, dan kepositifan. Orang-orang akan melihat Anda sebagai seseorang yang dapat dipercaya, yang berbicara dengan niat, dan yang menggunakan kata-kata untuk membangun, bukan menghancurkan. Para Stoik mengingatkan kita bahwa tindakan kecil membentuk siapa kita. Dengan memilih untuk tidak bergosip, Anda memilih untuk membangun kehidupan yang penuh dengan kebajikan, pengendalian diri, dan rasa hormat. Dan pada akhirnya, hidup yang ingin Anda bangun, yang penuh dengan kejelasan, tujuan, dan kedamaian, dimulai dengan keputusan kecil seperti ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan meluangkan waktu untuk belajar bersama tentang bagaimana kita bisa menghilangkan hal-hal yang tidak lagi melayani kehidupan kita. Ingat, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Dengan memahami dan menerapkan filosofi Stoik ini, Anda sedang membangun hidup yang lebih damai, fokus, dan penuh tujuan. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk meninggalkan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten berikutnya. Bagikan juga video ini kepada teman atau keluarga yang mungkin membutuhkannya. Tulis di kolom komentar apa yang paling menginspirasi Anda dari pembahasan hari ini. Saya ingin mendengar pemikiran dan perjalanan Anda. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah berfokus pada hal-hal yang dapat Anda kendalikan dan teruslah menjadi versi terbaik dari diri Anda. Hidup dengan kebijaksanaan, keberanian, dan ketenangan. Itulah jalan Stoik. Terima kasih, jaga diri Anda, dan sampai jumpa lagi.